Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 2 di mata kuliah komunikasi bisnis, kita akan belajar terkait komunikasi antar pribadi. Outline yang akan kita pelajari dalam komunikasi antar pribadi ada 5. Yang pertama, pengertian dari komunikasi antar pribadi. Yang kedua, tujuan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, kebutuhan manusia. Dan yang kelima, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Oke, jadi pengertian dari komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Nah, sifatnya itu bisa berupa bisnis, bisa berupa non-bisnis. Kalau bisnis tadi ingat, berarti dalam komunikasi itu ada tujuannya, ada sifat persuasifnya. Nah, kalau non-bisnis, ya seperti yang kita lakukan. Biasanya kita melakukan gosip, biasanya kita saling curhat, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami. Berarti kalau dalam komunikasi antar pribadi, itu bahasanya bisa formal, bahasanya ataupun bisa informal. Gitu. Tergantung tujuannya, bisnis atau non-bisnis. Nah, selanjutnya, tujuan dari komunikasi antar pribadi diantaranya yaitu dapat menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, melakukan kerjasama, melampiaskan kekecewaan, menumbuhkan rasa simpati, menumbuhkan motivasi. Ya, di mana kita tahu bahwa memang dalam komunikasi antar pribadi ada dua tujuan, yaitu yang sifatnya bisnis dan non-bisnis tadi. Jadi kalau memang sifatnya adalah bisnis, itu bisa kita lakukan untuk tujuannya yaitu melakukan kerjasama. Tapi kalau memang sifatnya non-bisnis, kita bisa gunakan misalnya komunikasi antar orang perorangan, menggunakan melampiaskan kekecewaan, menumbuhkan rasa simpati, menumbuhkan motivasi, dan bahasa yang digunakan pun juga tergantung tujuannya. Kalau memang sifatnya bisnis, berarti bahasa yang digunakan formal. Contohnya, misalnya tujuannya adalah melakukan kerjasama, berarti bahasa yang digunakan formal, dan sifatnya adalah bisnis. Dan kalau misalnya tujuannya non-formal atau sifatnya tidak bisnis, maka bahasa yang kita gunakan bisa informal. Contohnya dengan melampiaskan kekecewaan, menumbuhkan rasa simpati, kita tidak perlu menggunakan bahasa yang sangat baku, gitu kan. Nah, dalam sebuah organisasi atau dalam komunikasi antar pribadi, tepatnya di dalam organisasi, kita pasti punya yang namanya pemimpin. Di sini, kalian harus seolah-olah mempersepsikan atau mungkin membayangkan jika kalian suatu saat adalah seorang pemimpin perusahaan yang harus dapat berkomunikasi secara efektif dan dapat mempersuasi karyawannya. Lalu, gaya kepemimpinan apa sih yang ada di dalam organisasi? Yang pertama ada gaya kepemimpinan menurut Ludlow and Penton. Nah, gaya kepemimpinan ini adalah suatu cara bagaimana mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahan dalam menyelesaikan tugas. Lalu apa hubungannya gaya kepemimpinan dengan komunikasi? Jelas berhubungan. Karena setiap gaya kepemimpinan itu pasti mengandung pola komunikasi di dalamnya. Gitu. Nah, menurut Ludlow and Penton ini ada 4 gaya komunikasi atau gaya kepemimpinan bagi seorang pemimpin. Yang pertama adalah directing atau pengarahan. Nah, directing atau pengarahan itu adalah gaya kepemimpinan yang masih mengarahkan bawahannya. Jadi, contohnya untuk bawahan atau karyawan yang belum memiliki pengalaman atau pekerjaannya itu sangat rumit dan kompleks, maka itu seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan. Misalnya bagi karyawan baru yang baru masuk. Nah, itu kan juga harus bisa mengarahkan. Itu directing atau pengarahan. Kemudian coaching atau pembekalan. Nah, berarti kalau coaching atau pembekalan itu adalah gaya kepemimpinan yang digunakan untuk berkomunikasi atau memimpin bagi karyawan yang sudah memiliki pengalaman yang sudah cukup. Berarti dia misalnya masuknya sudah lumayan lah, di tengah-tengah sudah lama. Berarti masih perlu dikasih pembekalan sedikit biar nanti bisa lebih berkembang. Kemudian yang ketiga, supporting.
Nah, supporting ini biasanya digunakan para pemimpin untuk berkomunikasi atau memimpin mereka yang sudah mengenal teknik yang baik dan hubungannya dengan manajer. Biasanya ini dia sudah menjadi asisten manajer gitu. Itu adalah supporting. Yang terakhir adalah delegating. Nah, delegating ini jika karyawannya sudah memahami tugas dengan baik. Gitu. Jadi karyawan ini sudah bisa dilepas, dia sudah paham dengan pekerjaannya, maka seorang pemimpin bisa delegating untuk gaya kepemimpinannya. Gitu. Jadi gaya kepemimpinan mana Bu yang paling cocok? Saya tidak bisa memastikan yang paling cocok, yang paling bagus yang mana, tetapi tergantung dari siapa yang akan kita pimpin, siapa yang akan kita komunikasikan. Kalau memang yang akan kita komunikasikan atau yang akan kita pimpin adalah karyawan atau mungkin bawahan-bawahan yang baru masuk, ya berarti saya lebih baik menggunakan gaya kepemimpinan yang directing. Nggak mungkin kan kita langsung delegasi kemudian menyuruh dia langsung mengerjakan hal-hal yang sifatnya rumit. Pasti pertama diarahkan dulu gitu. Nah, terkait dengan gaya kepemimpinan tadi, di sebuah organisasi itu pasti ada sifat-sifat atau mungkin attitude yang dimiliki oleh para karyawan. Jadi, ada dua teori sifat yang ada di dalam organisasi, yaitu teori X dan teori Y. Jadi, kalau teori X itu adalah asumsi bahwa karyawan itu pemalas, selalu ingin diarahkan, manajer harus selalu mengawasi kerjanya. Tapi kalau teori Y, asumsinya adalah karyawan yang suka bekerja, komitmen, mampu mengendalikan dirinya sendiri, menerima dan bertanggung jawab. Lalu, jika memang ada dua tipe karyawan yang seperti ini, seorang pemimpin itu tidak bisa dia menggunakan satu saja gaya kepemimpinan, misalnya supporting. Kalau memang saya menggunakan gaya kepemimpinan yang supporting, ya berarti nggak cocok untuk teori X di karyawan yang pemalas. Berarti kan yang cocok adalah yang karyawan teori Y. Nah, gitu. Jadi dalam sebuah organisasi kita bisa menggunakan bermacam-macam gaya kepemimpinan, tergantung siapa yang akan kita pimpin. Nah, untuk gaya kepemimpinan situasional, seorang pemimpin harus memiliki 3 macam gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama yaitu keterampilan analitis, mampu mengevaluasi kinerja, keterampilan fleksibilitas artinya tidak kaku, dan keterampilan komunikasi dapat menyampaikan ide atau gagasan ke bawahan. Jadi sangat penting sekali memiliki keterampilan komunikasi jika nanti kita berada di sebuah organisasi atau kita sebagai pemimpin. Karena saya yakin di antara kalian nanti ke depannya juga pasti ada yang menjadi pemimpin. Minimal pemimpin dalam rumah tangga ya, minimal itu. Oke. Tidak kaku, ya artinya tidak kaku, bisa menerima berbagai masukan dari para bawahan dan mungkin dari para stakeholder. Itu tidak kaku. Oke. Ada core leadership skill. Nah, core leadership skill ini adalah skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ada 5. Yang pertama ada pemberdayaan. Artinya adalah terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada intuisi, artinya pengalaman. Kemudian ada pemahaman diri dan harus memiliki visi dan harus sesuai dengan nilai. Oke. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga seorang pemimpin itu harus sesuai dengan nilai yang ada di organisasi tersebut. Contohnya, misalnya di UMM, kita kan tidak asing dengan kata al-Islamiyah kemuhammadiyahan. Berarti seorang pemimpin juga harus menguasai itu, al-Islamiyah dan kemuhammadiyahan. Gitu. Ya. Oke. Kemudian kalau kita hubungkan dengan teori kebutuhan manusia, ada teori hierarki kebutuhan yang menurut Abraham Maslow. Ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan keamanan, ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan status, dan ada kebutuhan aktualisasi diri. Yang selanjutnya ada teori 2 faktor dari F. Hesburgh. Nah,
Teori ini sebenarnya adalah teori motivasi ya, teori motivasi. Jadi faktor hegemoni atau sumber ketidakpuasan kerja itu berasal dari kondisi kerja, kebijakan perusahaan, supervisi, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kemudian status keamanan kerja, kehidupan pribadi. Nah, ketidakpuasan seorang karyawan atau anggota dalam organisasi itu bisa dipelopori oleh keenam faktor itu. Sedangkan untuk yang dapat memotivasi pun itu ada banyak sekali. Jadi seorang karyawan itu akan termotivasi dengan pekerjaannya sendiri, dikasih tanggung jawab, diberikan pengakuan, diberikan prestasi, diberikan promosi jabatan, diberikan pertumbuhan, diberikan pengembangan. Gitu. Ini sebenarnya adalah teori motivator. Jadi kalau kalian nanti jadi seorang pemimpin dan kalian ingin memotivasi untuk dapat lebih produktif karyawannya, maka bisa menggunakan faktor motivator ini. Dikasih tanggung jawab, dikasih promosi, dikasih reward, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi kalau tidak hanya bagi si pengirim pesan saja yang harus memiliki keahlian dalam komunikasi. Bagi si penerima pesan juga harus memiliki keahlian mendengarkan, gitu kan. Harus memiliki keahlian mendengarkan biar dapat meminimalkan adanya miskomunikasi tadi, gitu. Nah, dalam keahlian mendengarkan, apa yang harus dimiliki dalam komunikasi antar pribadi? Yang pertama yaitu dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengarkan suatu percakapan dengan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami suatu pesan yang ingin disampaikan. Jadi kita harus benar-benar menyimak pesan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, semakin banyak berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain. Oke, jadi kita itu sebenarnya poin apa sih yang harus kita pelajari, yaitu menghargai. Jadi ketika orang lain berbicara, kita menghargai, mendengarkan. Biar apa? Biar kita juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Oke. Selain mendengarkan, apalagi ya memberikan feedback. Kita memberikan feedback seperti apa kepada si pengirim pesannya. Oke. Nanti kita akan lanjut di diskusi. Dan saya habis ini akan melanjutkan ke materi yang lain. Untuk materi komunikasi antar pribadi, cukup sekian.